Yang kami hormati Pak Sri Sumaryanto selaku Ketua Paguyuban Prolanis Meragusada beserta tim, Pak Muludin selaku sekretaris. Yang kami hormati Pak Siwadi, Pak Suri Anwar, dan yang saya hormati rekan dari Laborat Etsa selaku pelaksana program laborat dan Bapak dan Ibu yang sudah bisa rawuh. Pertama-tama marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Kita mulai nikmat iman dan takwa, sehat, waktu dan sempat, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan kesehatan Bapak dan Ibu semuanya. Khususnya ini untuk ibu-ibu Pak Sini. Jadi ini saya langsung aja bahwa seorang perempuan itu ada 5 periode nih. Pertama, periode pra-menstruasi atau belum menstruasi. Itu antara sampai umur sekitar 10-11 tahun. Bahkan kadang sekarang ada yang umur 10 tahun sudah ada yang menstruasi. Itu karena memang satu gizi, yang kedua karena memang pengaruh karena mungkin tontonan yang tidak pas untuk anak-anak. Kemudian yang kedua, periode yang kedua itu adalah umur menstruasi awal, yaitu umur antara 11 sampai 15 tahun. Kenapa saya menyampaikan hal ini? Karena nanti di ujungnya adalah kami akan menyampaikan tentang menopause. Nah, ini saya awali dulu, ini prolognya dulu. Nah, periode yang ketiga itu antara umur 15 sampai umur 51 atau 55 tahun, yaitu masa-masa menstruasi yang normal. Kemudian periode yang keempat adalah masa-masa klimakterium. Klimakterium adalah perubahan antara menstruasi yang normal ke tidak menstruasi sama sekali. Nah, kenapa kok tidak menstruasi sama sekali? Nah, ini memang ada pengaruh produksi hormon progesteron dan estrogen. Kemudian pada umur 55 tahun ke atas ke selanjutnya itu masa-masa menopause. Nah, menopause itu tidak menstruasi sama sekali. Nah, kenapa tidak menstruasi sama sekali? Karena produksi hormon progesteron dan estrogen itu sudah tidak ada, sehingga tidak ada yang untuk membuat endometrium. Nah, dampak dari menopause itu apa? Karena tidak ada produksi hormon progesteron dan estrogen, dampak yang terlihat dari luar aja sudah ada kelihatan. Yang pertama, kulit menjadi agak keriput, tidak elastis lagi, nggih. Kan beda kalau misalnya kayak Mbak Win itu masih menul-menul lah seperti itu. Semok. Semok ya. Tapi kalau Bu Murni itu mungkin sudah tidak seperti itu, nggih. Itu karena dampak dari menopause, karena tidak ada hormon progesteron dan estrogen. Kemudian dampak yang lainnya lagi apa? Ada tumbuh warna kehitaman, melasma pada kulit muka, nggih. Itu sudah tidak bisa diingkari lagi. Berarti itu sudah memang karena adanya produk estrogen dan progesteron itu sudah tidak diproduksi lagi. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya hot flashes. Hot flashes itu perasaan panas pada permukaan kulit. Bisa di muka, bisa di tangan, bisa di paha, bisa di mana aja. Tapi itu sementara aja. Jadi kadang-kadang ada orang yang saya panas badannya ya. Itu hanya sementara saja karena itu pengaruh hormon progesteron dan estrogen. Tidak usah dipikirkan gitu, karena hampir semuanya perempuan seperti itu ya. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah kepadatan tulang akan berkurang. Kalau yang orang bilang ya osteoporosis, pernah dengar nggih? Nah, osteoporosis dulu. Sehingga itu kalau kepadatan tulang berkurang, akhirnya itu akan menjadi tulang menjadi rapuh. Nah, bagaimana kita supaya tetap sehat, tetap bugar, tetap tidak ada gejala apa-apa? Karena kalau misalnya kita trauma sedikit aja, kalau tulangnya udah rapuh itu akan gampang menjadi patah tulang. Mungkin kalau di tidak ada orang patah tulang, di tempat saya tidak ada patah tulang ya. Tapi kalau kita berkunjung ke Siaga Medika, ke rumah ortopedi, banyak di sana orang patah tulang, orang terutama ibu-ibu, terutama yang agak lebar badannya. Saya contohkan aja lah, Mbak Win lah, gitu aja lah. Mbak Win itu kan badan lebar itu karena beban tubuh itu berlebihan, keseimbangan itu berlebihan. Nah, Obesitas. Ya, obesitas itu nih. Jadi dampak dari
osteoporosis itu adalah gampang fraktur. Nah, bagaimana kita supaya mencegah tidak sampai fraktur gitu ya? Pertama, jadi kamar mandi itu harus kering, jangan sampai basah tidak ada lumpurnya gitu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, diberi hand grip. Nek caranya leretan apa nggih? Nah, leretan. Coba kalau kita lihat di kamar mandi di rumah sakit, di puskesmas, di klinik pasti ada leretannya. Nah, yang di sini sudah ada leretannya apa belum? Belum ya? Tolong nggih, itu supaya tidak sampai terjatuh itu tolong diberi leretan, hand grip namanya nggih. Coba kalau di rumah kan seperti itu. Di jalan aja di depan ruangan juga dikasih hand grip leretan itu. Kemudian yang selanjutnya kalau ganti pakaian dalam jangan di kamar mandi, harus di kamar biasanya, karena kita ganti pakaian itu harus dengan cara duduk, tidak boleh kita kalau misalnya udah kesepuan mesti kan gampang jatuh di kamar tergelincir, itulah seperti itu. Sehingga pesan saya itu tadi sebenarnya, kenapa saya cerita tentang menopause dan lain-lain itu ujungnya adalah tadi itu, kita menjaga supaya jangan sampai kita terjadi fraktur pada bonggol kaki, karena yang banyak itu pada bonggol kaki. Kalau kita suruh milih fraktur di tangan atau di bonggol kaki, ya pilih yang di tangan seperti itu. Kalau milih ya jangan dua-duanya seperti itu. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu dan semuanya, terutama ibu-ibu ini, tolong satu, kamar mandi jaga jangan sampai licin atau basah. Yang kedua, diberi leretan hand grip. Yang ketiga, tolong usahakan pakai kloset yang duduk, jangan yang jongkok. Itu seperti itu. Kemudian yang keempat, tadi berganti pakaian dalam adalah di luar, jangan di kamar mandi. Karena kalau kita ganti pakaian dalam mesti kan satu mesti diangkat kayak ini kan. Tidak mungkin kita tidak mungkin. Jadi apalagi kalau kecana kayak ini malah bisa jatuh. Jadi itu sekali lagi kepada badan semuanya, terutama ibu-ibu ini, tolong tadi yang 4 tadi tolong untuk diperhatikan. Saya tidak banyak untuk menyampaikan karena sebelumnya sudah saya sampaikan masalah makan dan lain-lain kan sudah nggih. Jadi yang penting Bapak dan Ibu, kalau istilah Pak Jalal itu jamu, jaga mulut nggih Pak nggih, jamu itu seperti itu. Jadi saya nanti evaluasi 6 bulan berikutnya ini kemarin ya, coba satu HbA1-nya seperti apa kemarin ya. Yang kedua kolesterolnya seperti apa. Kalau masih tinggi artinya Bapak dan Ibu belum patuh seperti itu, belum patuh ya. Jadi sekali lagi tolong ya, karena kita tidak mungkin bohong ya. Kita tidak mungkin bisa bohong. Misalnya pas saat periksa gula darah sini bulanan ya, kadang kan bagus, wah bagus ini gula darah puasa bagus, gula darah 2 jam setelah makan bagus. Tapi setelah diperiksa 6 bulan ternyata HbA1-nya tinggi. Itu artinya kadar gula darah harian itu tidak terkontrol. Kemudian saya ingat lagi bahwa amlodipin diminumnya pada malam hari. Untuk apa? Karena supaya tidak kakinya menjadi bengkak. Saya kira itu dari saya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Kebetulan saya hari ini ada permintaan khusus, ada pasien khusus, ada 2 di Klinik Mas itu yang minta di visit saya, jadi saya harus ke sana nanti gitu. Tapi saya nunggu Pak Soleh Anwar untuk mengisi dulu. Iya, sip. Saya kira itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.